Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Benedikta Nelvi, saya berasal dari UPN Veteran Jakarta. Hari ini saya merasa bersyukur dan terima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk berdiri di sini dan berjumpa dengan kalian semua. Dan saya ingin mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang pernah FOMO? Tentunya istilah ini udah gak asing lagi dong di telinga kita. Apalagi di kalangan Gen Z nih. Nah, saudara-saudariku, di era digital ini, media sosial sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tapi sayangnya di balik manfaat yang kita dapatkan ini, ada risiko loh yang mengintai. Salah satunya adalah meningkatnya kasus cyberbullying. Nah, menurut laporan UNICEF, sebanyak 45% remaja mengalami pelecehan melalui aplikasi chatting. Lalu sebanyak 41% menyebarkan foto atau video tanpa izin dan sisanya cyberbullying dalam bentuk lain. Nah, kok bisa tiba-tiba cyberbullying? Nah, cyberbullying ini bisa terjadi karena privasi korban yang tidak dijaga, baik oleh diri mereka sendiri maupun oleh orang lain. Dan privasi yang terabaikan bisa menjadi awal dari berbagai masalah serius, termasuk pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana menjaga privasi di media sosial. Nah, melihat fakta tersebut, maka hari ini saya akan menjelaskan hal yang berkenaan dengan itu. Di antaranya yang pertama adalah pemahaman FOMO dan pentingnya mengetahui tentang literasi privasi. Yang kedua adalah bentuk-bentuk pelanggaran privasi yang sering terjadi. Yang ketiga adalah langkah-langkah menjaga privasi. Oke, jadi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, FOMO itu apa sih? Nah, FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan takut akan ketinggalan sesuatu yang dirasakan oleh seseorang, terutama ketika melihat kehidupan orang lain di media sosial. Perasaan ini mendorong kita untuk terus aktif membuka dan menggunakan media sosial setiap saat. Nah, menurut O'Connell dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa menyatakan bahwa FOMO dicirikan oleh keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi tindakan tersebut dapat berupa kecanduan memposting foto atau video tentang kehidupan pribadi di media sosial seperti Instagram. Karena mereka itu tidak ingin dianggap ketinggalan zaman, tidak ingin kalah eksis, maka seseorang akan selalu memposting segala sesuatu tentang dirinya tanpa menyadari bahwa tindakannya ini sudah melewati batas. Nah, informasi yang pribadi yang dibagikan di media sosial tersebut tentunya memiliki risiko besar untuk disalahgunakan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran privasi. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk memahami apa itu literasi privasi. Jadi literasi privasi adalah kemampuan untuk melakukan pengendalian diri dalam melindungi informasi identitas pribadi dengan mengetahui risiko yang mungkin muncul akibat tindakan pengguna di dunia digital. Nah, dalam memahami literasi privasi ini, ada berbagai bentuk pelanggaran privasi yang harus diketahui yang banyak terjadi di media sosial. Jadi diantaranya yang pertama adalah oversharing, yaitu membagikan terlalu banyak informasi pribadi, seperti lokasi rumah, nomor telepon, atau misalnya kartu keluarga. Lalu yang kedua adalah doxing, penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin. Yang ketiga adalah identity theft, yaitu pencurian identitas untuk tujuan ilegal, misalnya untuk keperluan judi online. Dan yang keempat adalah pemantauan diam-diam, yaitu menggunakan informasi seseorang tanpa sepengetahuannya untuk memata-matai atau mengganggu. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran ini tuh sebenarnya bisa merusak reputasi, menyebabkan tekanan psikologis, dan bahkan membahayakan keselamatan fisik seseorang. Lalu setelah mengetahui hal tersebut, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga privasi? Tentunya kita nggak mau dong hal tersebut terjadi. Maka dari itu, langkah-langkah yang bisa kita ambil, yang pertama adalah membuat kontrol atas diri sendiri. Sebaiknya kita tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Tumbuhkan mindset bahwa tidak semua hal harus diikuti. Batasi informasi yang dibagikan, terutama di platform publik dan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Yang kedua adalah mengatur waktu pemakaian internet. Perilaku FOMO muncul karena kita terus-menerus mengakses media sosial. Alangkah baiknya jika kita mengatur ulang waktu dan mencoba mengisinya dengan hal lain seperti memasak, membaca buku, bersepeda, berolahraga, dan kegiatan lainnya. Asalkan kita tidak terpaku pada internet. Lalu yang ketiga adalah mengatur privasi. Pastikan hanya orang-orang yang dipercaya yang dapat mengunjungi postingan akun pribadi kita.
Yang keempat adalah kurangnya membagikan postingan pada waktu nyata. Kita ini nggak pernah tahu gimana niat seseorang, jadi bisa saja orang jahat melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Kemudian yang kelima adalah menjaga kerahasiaan PIN atau password pada perangkat pribadi kita. Dan yang terakhir, ini penting, berpikir dahulu sebelum memposting sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah postingan ini itu benar-benar layak untuk dibagikan? Apakah ada informasi di dalam yang sensitif? Seperti itu. Nah, media sosial memang tidak dapat dipisahkan dari hidup kita hingga mempengaruhi perilaku kita di media sosial. Media sosial dapat membuat seseorang memiliki perilaku FOMO, terlebih jika orang itu adalah orang yang sangat aktif menggunakan media sosial. Sehingga kita perlu nih langkah bijak untuk mengatasinya. Dan perlu diingat, privasi adalah hak setiap individu dan kita memiliki kontrol diri atas apa yang dapat dan tidak dapat disebarkan. Juga menghormati privasi orang lain adalah wujud empati serta etika bermedia sosial. Dengan ini, kita perlu memahami bentuk-bentuk pelanggaran privasi dan bagaimana langkah untuk menjaga privasi, termasuk privasi diri sendiri dan orang lain, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Billy Graham pernah berkata, "Once you've lost your privacy, you realize you've lost an extremely valuable thing." Jadi sebelum kita kehilangan data yang kita anggap privasi, mari kita memulai kesadaran dari diri sendiri dengan bijak menjaga privasi. Tindakan kecil ini bisa membawa dampak besar bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya pamit undur diri.